Oke bosku, ini adalah video part 2 lanjutan dari 40 ide bisnis makanan ringan dan juga cemilan yang cepat laku. Yang ke-21 yaitu dadar gulung. Dadar gulung adalah kue berwarna hijau yang berisikan parutan kelapa yang dicampur dengan gula merah. Kini variasi dari dadar gulung semakin banyak. Ada yang kulitnya warna-warni dan ada juga yang isiannya diganti menjadi coklat, keju, hingga pisang. 22. Keripik singkong. Keripik singkong adalah salah satu makanan ringan legendaris di Indonesia. Sama halnya seperti keripik pisang, keripik singkong juga kini telah lebih menarik karena banyak pilihan rasa dan dikemas dengan lebih menarik lagi. Yang ke-23, singkong keju. Olahan singkong lainnya yang bisa dijadikan ide bisnis makanan ringan selanjutnya adalah singkong keju. Makanan ini sangat mudah dibuat. Hanya dengan mengkukus singkong, lalu menaburkannya dengan keju dan juga topping lainnya sesuai dengan selera. Yang ke-24, ayam goreng tepung. Bukan ayam goreng biasa, bosku bisa mencoba bisnis ayam goreng tepung khas Taiwan. Ciri khasnya adalah ayam filet yang dipotong tipis lalu dibaluri dengan tepung yang crispy saat digoreng. Selanjutnya ditaburkan dengan bubuk-bubuk sesuai dengan variasi rasanya. Yang ke-25 yaitu roti bakar. Meskipun bukan jenis makanan baru, tapi roti bakar tetap jadi makanan yang banyak diminati. Variasi rasa dan juga roti bakar juga semakin beragam, sehingga bosku tidak perlu takut kehilangan inovasi ketika menjalani bisnis yang satu ini. Yang ke-26, donat. Donat juga termasuk makanan legendaris lainnya yang terus bermunculan inovasi barunya. Salah satu yang belakangan hits adalah jenis donat Yunani. Donat ini biasanya berukuran kecil-kecil dan toppingnya langsung disiramkan di atas donatnya. Yang ke-27, keripik usus. Usus ayam dapat dijadikan olahan berbagai makanan. Salah satu yang paling populer adalah keripik usus. Usus harus digoreng hingga benar-benar garing agar bisa disimpan lebih awet. Dan biasanya keripik ini disajikan dengan bumbu-bumbu berbagai rasa. 28, onion ring. Onion ring adalah bawang bombay yang dipotong bentuk lingkaran dan dibalurkan tepung, lalu digoreng hingga garing. Makanan ini biasanya disajikan dengan saus sambal atau mayones. 29, churros. Churros adalah makanan ringan sejenis roti khas Meksiko yang khas dengan bentuk stik panjang dan taburan gula kayu manisnya. Sebelum dimakan, churros dicelupkan ke dalam saus coklat atau karamel yang menambah rasa manisnya. Sekarang, churros juga tersedia dalam bentuk frozen, sehingga lebih mudah dalam menjualnya. Yang ke-30 yaitu croffle. Croffle adalah makanan kekinian yang merupakan singkatan dari croissant waffle. Ini merupakan makanan yang terbuat dari adonan croissant namun dipanggang menggunakan cetakan waffle. Croissant bisa dinikmati dengan berbagai topping layaknya waffle. Makanan satu ini mulai banyak ditemui di Indonesia di tahun 2021. Tapi beberapa sumber menyebutkan croffle sebenarnya ditemukan sejak 2017 yang lalu. 31 yaitu mie lidi. Mie lidi atau lidi-lidian juga termasuk makanan legendaris. Dulunya makanan ini bisa ditemukan di sekolah-sekolah. Tapi kini sudah banyak juga yang menjualnya secara online. Biasanya dijual bersamaan dengan snack lainnya seperti bakso goreng, makaroni kering, keripik usus, dan juga snack kering lainnya. 32, jagung susu keju. Ide bisnis makanan ringan selanjutnya adalah jagung susu keju. Tidak hanya enak, tapi makanan ini sehat karena terbuat dari jagung yang kaya nutrisi. Jagung diolah dengan dikukus sehingga tentu gizinya tidak hilang begitu saja. Jagung yang direbus kemudian dicampurkan dengan susu kental manis dan juga parutan keju. 33, keripik talas. Talas adalah salah satu umbi-umbian yang banyak tumbuh di Indonesia. Talas memang biasa diolah menjadi berbagai makanan ringan. Salah satu yang populer adalah keripik talas berbagai dan juga bentuknya stik. Bumbunya ada berbagai macam, mulai dari aneka bumbu bubuk hingga bumbu rujak. 34, sempolan ayam. Sempol ayam adalah makanan khas dari kota Malang. Makanan ini terbuat dari tepung tapioka dan dicampurkan ayam. Adonan ini kemudian ditempelkan ke tusuk sate, dibaluri dengan telur lalu digoreng. Setelah itu, sempol dapat langsung disajikan dengan saus sambal. 35, pisang molen. Pisang molen adalah pisang yang dibalut dengan adonan yang terbuat dari tepung. Selain pisang, ada beberapa bahan lain seperti keju, selai coklat, atau selai rasa lainnya.
Biasanya molen yang diisi dengan selai bentuknya dibuat lebih kecil, sehingga menjadikan molen yang mini-mini. Ukurannya yang kecil membuatnya cocok sekali untuk menikmati waktu yang ngemil. 36. Onde-onde. Onde-onde adalah makanan khas Asia Tenggara yang terbuat dari tepung ketan. Bentuknya bulat dan bagian dalamnya kopong, dan diisi dengan kacang hijau. Bagian khas lainnya dari onde-onde adalah lumuran wijen di bagian luarnya. Biasanya onde-onde dijual bersamaan makanan lainnya seperti pisang molen, odading, cakwe, dan masih banyak lagi. 37. Pisang nugget. Bisnis makanan ringan selanjutnya kembali lagi ke olahan pisang. Memang pisang termasuk buah yang melimpah di Indonesia, sehingga olahannya pun juga variatif. Pisang nugget adalah pisang yang dibaluri telur dan tepung roti lalu digoreng. Setelah itu diberikan berbagai topping manis seperti saus, kemudian saus green tea, saus stroberi, hingga keju. 38. Kue cubit. Beberapa tahun lalu, kue cubit sempat hits dan muncul berbagai macam variasi kue cubit seperti kue cubit green tea, kue cubit taro, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, kue ini sudah ada sejak dahulu dan akan selalu dinikmati. Bahkan jenis kue cubit klasik pun masih laku dijual hingga saat ini. Yang ke-39. Pie susu. Pie susu adalah makanan ringan khas Bali yang terbuat dari kue pastry yang diisi dengan kustar. Selain itu, bisa juga diberi tambahan topping lain seperti kismis keju hingga buah. Bentuknya pun yang mini membuat kue ini sangat cocok untuk menjadi cemilan sore hari. Yang ke-40 yaitu cemilan sehat. Cemilan sehat ada banyak jenisnya, mulai dari kacang-kacangan sangrai, keripik sayuran, hingga granola. Biasanya jajanan sehat ini diperuntukkan bagi orang yang sedang ingin menurunkan berat badan atau diet. Memang tidak bisa membantu menurunkan berat badan, tapi bisa menjadi alternatif cemilan saat diet, karena biasanya kalorinya lebih rendah. Itu dia bosku terkait dari 40 cemilan yang insya Allah bakal laku di pasaran. Oke, semoga bisnis ini bisa dicoba ya bosku ya, untuk dijalankan menjadi bisnis yang menjanjikan. Sebagian dari makanan di atas dapat dijual dengan murah ataupun dijual melalui online shop dan juga tempat lain. Jangan cuma jual cemilan di sosial media saja, tapi bosku juga bisa buat website untuk jualan makanan secara mudah dan juga gratis. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga komen di channel YouTube Basnes Channel. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga see you the next time video. Dadah!